Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Nabi Hud alaihi salam merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah kepada kaum Ad, yakni salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam yang menyebar dan bermukim di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Yordania. Kaum Ad dikaruniai Allah sebidang wilayah yang sangat subur dengan tanaman-tanaman yang senantiasa tumbuh subur. Mereka bahkan dapat bercocok tanam dan membuat perkebunan sendiri sehingga memperoleh hasil pertanian dan perkebunan yang berlimpah ruah. Kaum Ad bertubuh tinggi, besar, kekar, kuat, dan berumur panjang. Mereka memiliki peradaban yang maju karena telah mampu mengolah pertanian. Bahkan, tanah yang mereka olah dapat dijadikan pahatan-pahatan tanah untuk dijadikan bangunan-bangunan yang tinggi megah dan indah. Hal tersebut menjadikan kaum Ad bersifat sombong atas bangsa-bangsa lainnya. Pada awalnya, kaum Ad merupakan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka mulai membuat patung dari tokoh-tokoh yang mereka hormati. Lama-kelamaan, mereka pun meninggalkan penyembahan kepada Allah dan mulai membuat patung-patung berhala untuk disembah. Nabi Hud alaihi salam diutus di tengah-tengah kaum tersebut, namun berasal dari keturunan yang soleh dan tidak terpengaruh oleh kemaksiatan. Beliau bersikap santun dan berbudi luhur, serta tidak mudah marah. Setelah diangkat menjadi nabi, beliau berpesan kepada seluruh kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali ke jalan Allah. Akan tetapi, kaum Ad mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang gila karena telah mengutuk berhala sembahan mereka. Berulang kali Nabi Hud alaihissalam mencoba untuk berdakwah dengan santun, namun berkali-kali pula mereka menolaknya. Pada suatu ketika, wilayah kaum Ad dilanda kemarau berkepanjangan. Selama beberapa tahun, hujan tidak turun. Hal tersebut mengakibatkan kekeringan dan kelaparan di mana-mana, sehingga banyak hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati akibat kekurangan air. Nabi Hud alaihissalam pun menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad pun menjadi bosan dengan seruan Nabi Hud alaihissalam. Mereka semakin berani hingga menentang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan azab yang pernah dikatakannya saat menyampaikan dakwah. Nabi Hud alaihissalam pun mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dan Tuhanku akan mengganti kaum dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat madorot kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Hud ayat 57. Nabi Hud alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya untuk segera memohon ampun dan bertaubat. Namun kaum Ad tidak mau mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan supaya Nabi Hud alaihissalam meninggalkan daerah Al-Ahqaf tersebut bersama beberapa para pengikutnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mendatangkan azabnya bagi kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam pun taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langit menjadi gelap dan sayup-sayup terdengar angin bertiup kencang dan udara pun terasa dingin. Kaum Ad mengira bahwa sembahan mereka akan menurunkan hujan bagi mereka. Mereka begitu senang menyambut keadaan tersebut,
karena dapat membasahi kembali tanah dan lahan mereka yang selama ini kekeringan. Hujan itu ternyata tak kunjung datang. Justru angin yang dari awal bertiup menjadi semakin kencang. Ternyata itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana angin kencang tersebut berlangsung selama 7 malam 8 hari dan mengakibatkan seluruh kaum Ad yang berada di wilayah Al-Ahqaf binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya yang selalu taat beribadah dan menjalankan perintah Allah semasa hidupnya terselamatkan. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menyingkir dari Al-Ahqaf, Nabi Hud bermukim di daerah Hudramaut. Beliau hidup tenang dan damai di sana bersama para pengikutnya hingga wafat. Nah adik-adik, itulah kisah Nabi Hud alaihi salam. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil beberapa hikmah atau beberapa keteladanan yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, kemampuan yang kita miliki janganlah menjadikan diri kita bersikap sombong. Karena kesombongan yang kita perlihatkan akan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa bersikap santun dan berbudi luhur, meskipun kita berhadapan dengan orang-orang yang kasar dengan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena apa yang disampaikannya merupakan jalan keselamatan bagi kita. Nah itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak kisah keteladanannya tadi, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam serta menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh beliau, terutama dalam hal kesantunan dan sikap berbudi luhur. Nah, anak-anak, tugas hari ini yang pertama adalah menyimak video dan memahami materi yang disampaikan. 2. Mengerjakan soal di bawah ini. 1. Tulislah 2 sikap atau perilaku yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Hud alaihissalam. 2. Apa nama kaum Nabi Hud alaihissalam? 3. Kaum Nabi Hud alaihissalam mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Hasil tugas difoto dan dikirim via WA ke nomor Bu Puji ya. Selamat mengerjakan. Semoga mendapat kemudahan dan keberkahan dalam belajarnya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.